فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita masuk pada bab yang ke-19. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, "Adz-dzikru 'inda ar-ru'yal makruhah." Zikir yang dibaca ketika melihat mimpi buruk, mimpi yang tidak disukai, mimpi buruk. Qala 'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min Allah. Falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha." Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang dia sukai, maka sungguhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mimpi yang dilihat oleh seorang dalam tidurnya, ikhwan, terkadang ada yang disukai, mimpi yang bagus, mimpi yang setelah bangun memberikan bias-bias kegembiraan, ada rasa kelegaan, gembira, nyaman. Tapi ada mimpi yang buruk yang setelah bangun menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kegalauan, mimpi buruk. Nah, ketika seorang melihat mimpi yang dia sukai, mimpi yang bagus, maka itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas mimpi tersebut, wal yuhaddits biha, dan hendaknya dia sampaikan kepada orang yang dia cintai. Nanti akan ada penjelasan bahwasanya ketika seorang mendapati mimpi yang baik, kepada siapa dia menyampaikan mimpinya. Karena tidak semua orang diberitahu tentang mimpi bagus yang dilihatnya. Oleh karena itulah datang dalam sebagian riwayat, wala yuhaddits biha illa man yuhib. Dia tidak menyampaikan mimpi yang bagus tersebut kecuali kepada orang yang mencintainya. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak menyukainya akan malah hasad. Akan timbul hasad, akan membenci, timbul iri dan dengki. Kenapa dia dapat mimpi yang bagus seperti itu? Oleh karena itulah ketika Nabi Yusuf mendapatkan mimpi yang bagus, sang ayah, yaitu siapa ayah Nabi Yusuf? Indra Yahya, Nabi Yakub. Taib. Apa kata Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf
menceritakan mimpi yang beliau lihat inda Badri. Naam ya bunayya la taqsus ru'yaka. Naam, jangan engkau apa? Naam, kisahkan, jangan engkau ceritakan mimpimu ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu, karena khawatir menimbulkan hasad. Fayakiduna laka kaid, fayakidu laka kaida. Naam, sehingga mereka membuat tipu daya. Sehingga ini adab ketika mendapati mimpi yang buruk apa? Ada dua yang dibimbingkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Yang pertama memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kalau mau cerita kepada siapa? Nah, kepada orang yang mencintainya, kepada orang tua, kepada ibu atau kepada istri. Adapun orang-orang yang dikhawatirkan timbul pada dirinya hasad, maka jangan ceritakan kepadanya. Baik. Wa fi riwayatin fala yuhaddits bihi illa man yuhib. Nah, ini yang menjadi penjelas. Dalam sebagian riwayat fala yuhaddits biha atau fala yuhaddits bihi illa man yuhib. Jangan dia sampaikan, jangan dia ceritakan mimpi yang bagus tersebut kecuali kepada orang yang dia cintai. Qala wa idza ra'a ma yakrahu falyata'awwad billahi min syarriha wa min syarri syaitan. Wal yadfil thalathan wa la yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadurrah. Hadis riwayat Bukhari. Dan bila salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang tidak dia sukai, mimpi buruk, maka bimbingan yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, falyata'awwadz billahi min syarriha. Mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Wa min syarri syaitan. Kemudian yang kedua, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan. Nah, yang pertama dari keburukan mimpi itu dengan mengatakan a'udzu billahi min syarriha atau min syarri hadhihi ru'ya. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekan mimpi ini. Kejelekan mimpi diantaranya apa, ikhwan? Menimbulkan kegalauan. Banyak orang, ikhwan, gara-gara mimpi akhirnya stres. Dihantui ketakutan, dihantui was-was, dan seterusnya. Ini termasuk keburukan dari mimpi. Makanya pertama kali minta perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Kemudian yang kedua, min syarri syaitan. Minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Karena dia termasuk di antara penyebab timbulnya mimpi buruk, sebagai bentuk gangguan kepada manusia. Syaitan, akhwan, akan berupaya mengganggu dari arah mana saja, termasuk melalui jalur mimpi, mempermainkan seseorang ketika tidurnya. Makanya kita sejak awal mau tidur sudah dibimbingkan dengan zikir-zikir
untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyerahan diri kepada Allah agar terlindungi dari gangguan syaitan di saat tidurnya, termasuk dari apa? Dari mimpi-mimpi buruk. Maka seseorang yang sebelum tidur menunaikan adab-adab yang dibimbingkan oleh Nabi, zikir, kemudian apalagi berwudu sebelumnya, biidznillah tabaraka wa taala terjauhkan dari mimpi-mimpi buruk. Taib. Adab yang ketiga, wal yadfil salasan. Kemudian meludahlah 3 kali. Taib. Yang dalam hadis Jabir nanti akan kita baca, meludah tersebut ke sisi kiri sebanyak 3 kali. Taib. Wala yuhaddits biha ahadan. Kemudian adab yang keempat, jangan dia sampaikan mimpi tersebut kepada seorang pun. Kenapa, akhwan? Karena mimpi buruk, dan itu asalnya dari syaitan yang mengganggu. Dan sampai ketika seseorang dia selamat dari keburukan mimpi tersebut, orang ini melihat mimpinya, kemudian dia melakukan adab-adab yang dibimbingkan, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, dari keburukan mimpi tersebut, dia hatinya tenang. Tapi dia ceritakan kepada orang, yang diceritai ini lemah imannya atau lemah tauhidnya, akhirnya dia malah yang timbul kegalauan. Jangan-jangan akhirnya banyak terjatuh dalam perbuatan keburukan, bahkan bisa menjerumuskan dalam syirik. Banyak mereka terjatuh dalam kesyirikan, di antara sebab awalnya dari mimpi. Lihat dalam mimpinya, padahal itu syaitan yang mengganggu untuk menjerumuskan dia agar terjatuh dalam syirik. Apabila seorang menunaikan 4 adab ini, apa saja tadi 4 adab tersebut, Imam? Pertama minta perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi itu. Yang kedua, minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan syaitan. Yang ketiga, meludah ke sisi kiri 3 kali. Meludah maksudnya meludah ringan, tafel. Kemudian yang keempat, tidak menceritakan pada siapapun. Sudah, setelah minta perlindungan kepada Allah, tidak usah ceritakan. Taib. Misalnya melihat dalam mimpi rumah terbakar ini dan itu, dan seterusnya misalnya, tidak usah ceritakan. Kenapa? Ya tadi, mungkin seseorang yang bermimpi sudah selamat dari keburukannya, tidak ada was-was, tapi yang diceritai malah terpengaruh dengan mimpi tersebut, sehingga pikirannya jauh dan dia yang terkena was-was. Fa innaha lan tadurrah. Maka sungguhnya mimpi tersebut tidak akan memandaratinya. Tidak akan memandaratinya. Baik, hadis berikutnya masih berkaitan dengan hal ini. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya al-hasanah wa fi riwayatin ar-ru'ya as-salihah min Allah wal hulmu minasyaitan. Faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfuth an shimalihi thalathan wal yata'awwadh minasyaitan fa innaha la tadurruh. Taib.
Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang bagus. Dalam sebagian riwayat, mimpi yang saleh, mimpi yang baik, mimpi yang bagus. Nah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan adabnya telah disebutkan pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak menceritakannya kecuali kepada orang yang dia cintai. Nah, wal hulmu minasyaitan, dan hulm itu dari syaitan. Nah, mimpi yang buruk atau mimpi yang tidak ada takwilnya, hanya permainan syaitan, gangguan dari syaitan di dalam tidur seseorang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfuth an shimalihi thalathan." Di sini falyanfuth, coba dilihat apakah ada mudhari dalam dua bentuknya atau dicek coba harokat ain fi'il pada fi'il mudhari'nya. Siapa saja yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai di dalam tidurnya, yaitu dalam mimpinya, maka meludahlah ke sisi kiri 3 kali. Wal yata'awwadz minasyaitan, dan mintalah perlindungan kepada syaitan, fa innaha la tadurruh, maka sungguhnya mimpi tersebut tidak akan memudaratinya. Hadits muttafaqun alaihi. Qala an Jabir radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi thalathan. Apabila salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang tidak dia sukai, maka meludahlah ke sisi kiri 3 kali. Wal yasta'idz billahi minasyaitani thalathan, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan 3 kali. Di sini memberikan faedah tambahan untuk hadis-hadis sebelumnya, akhwan, bahwasanya minta perlindungan dari godaan syaitan ini sebanyak 3 kali. A'udzubillahi minasyaitan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dibacanya 3 kali. Karena pada riwayat-riwayat yang lain tidak disebutkan jumlah. Dan mutlak, sebagaimana dalam kaidah ushulul fiqh, kawan, riwayat yang mutlak dibawa kepada riwayat yang muqayyad. Riwayat-riwayat sebelumnya mutlak, tidak ada penentuan jumlahnya berapa kali. Dan di riwayat Jabir datang penentuan 3 kali membacanya. Kemudian ada tambahan adab yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi. Hendaknya dia berpindah dari posisi tubuh yang sebelumnya. Ketika dia tidur miring ke sisi kanan, kalau dia mimpi buruk, maka dia ubah posisi tidur ke sisi kiri miringnya atau terlentang. Pokoknya dia mengubah sisi tubuhnya. Bagus saya tadi, dari mungkin tadi sisi kiri, kemudian ubah sisi kanan miringnya, atau sebaliknya, mengubah posisi tidurnya. Ini tambahan yang kita dapati pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah. Apa? Taib. Jadi untuk fi'il yang di hadits Abi Qatadah, faman ra'a syai'an yakrahuhu
di cetakan ini falyamfith dengan kasrah, maka dibetulkan. Setelah dicek tidak ada naam untuk fi'il nafatha itu ain fi'ilnya di kasrah ketika fi'il mudhari'. Sebagaimana yang masyhur yaitu dengan dhammah falyamfuth. Baik. Dari 3 hadis ini ikhwan, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis Abi Qatadah dan hadis Jabir bin Abdullah, maka kita mendapati adab yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang melihat mimpi buruk. Nah, ada berapa adab totalnya berarti? Coba siapa yang bisa mengumpulkan? Abdul Hafid, totalnya berapa semuanya? 5, coba apa saja? Minta perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi itu. Terus minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, bukan minta perlindungan kepada syaitan. Antum tidak akan dilindungi oleh syaitan. Minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ini dibaca berapa kali? 3 kali. Bagaimana mengamalkannya? Bacanya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Terus yang ketiga, merubah posisi. Baik, meludah ke sisi kiri 3 kali. Baik. Terus mengubah posisi tubuh. 6. Taib yang sebelumnya 6 posisi tidur ke sisi kanan diubah ke sisi kiri, demikian sebaliknya. Kemudian yang kelima, tidak menceritakan mimpi itu kecuali tidak ada kecualinya. Taib. Dia tidak menceritakan mimpi itu, sudah dipendam saja. Tidak usah cerita-cerita kalau mimpi buruk, karena sudah dalam diri kita setelah mengamalkan adab tersebut, tidak usah dipikir-pikir lagi. Fa innaha lan tadurrah. Sesungguhnya mimpi tersebut tidak akan memandaratinya. Nah, baik. Pernah mimpi buruk, Hanif? Mimpi apa? Tidak usah cerita. Baik. Tidak usah diceritakan. Baik. Kemudian datang tambahan ikhwan, adab yang ke-6 yang belum tercakup dalam 3 hadis ini, yaitu pada hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang nanti akan kita baca di sini. Hadis ke-100 yang terakhir kita baca dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza iqtaraba az-zamanu lam yakad ru'yal muslimi takdzib wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Apabila zaman sudah semakin berdekatan, dalam artian waktu semakin singkat, dan itu termasuk tanda dekatnya hari kiamat, akhwan. Iqtirabuz zaman, yaitu terasa semakin singkatnya waktu. Itu termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Dan ini kita rasakan, akhwan. Kalau kita perhatikan, kalau kita baca asar-asar tentang para salaf, terutama tentang bacaan Al-Quran mereka, akhwan. Kita kalau mikir-mikir dengan dengan kondisi waktu seperti kita, tentu sangat sulit untuk untuk melakukan. Misalnya seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan menghatamkan berapa kali? Berapa kali Abu Qasyah? 10 kali.
Terlalu sedikit. Berapa kali apa Ilyas? Wallahu a'lam. Apa Mujahid? Baik. 60 kali diriwayatkan. Baik, 60 kali khatam. Berarti sehari berapa? Hah? 2 kali. Nah, sehari 2 kali khatam. Subhanallah. Sehari 2 kali khatam. Nah, kita kalau mikir-mikir dibagi 1 juz 30 menit atau kalau ngebut 15 menit lah. Nah, itu mungkin sudah berarti seharian. Nah, saya tidak ngapa-ngapain kecuali baca Al-Quran tok. Juga nggak istirahat, nggak tidur. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sanadnya sahih. Nah, menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. 1 rakaat salat. Nah, dalam salat malam 1 rakaat khatam Al-Quran. Baik. Dan ini riwayatnya sahih, bukan sekadar apa? Cerita kisah dongeng, bukan. Riwayatnya sahih sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan barakah, keberkahan waktu, ikhwan. Jadi, memang dari sini kita ketahui waktu semakin dekat dengan hari kiamat, semakin terasa sempit. Waktu itu berdekatan. Mungkin disinilah kenapa dulu para salaf, ikhwan, mereka bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sama-sama sehari semalam, sama-sama 1 bulan, tapi mereka bisa mengumpulkan amalan yang luar biasa banyaknya. Nah, selain karena keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, juga karena semakin dekat dengan kiamat, waktunya semakin cepat. Waktunya semakin cepat. Baik. Nah, apabila hari-hari dah dekat dengan hari kiamat, lam takat ru'yal muslim takdzib. Hampir-hampir mimpi seorang muslim itu tidak akan meleset, tidak akan berdusta. Dalam artian mimpi seorang muslim itu hampir-hampir tidak akan meleset. Jadi apa yang terjadi seperti yang dimimpikan. Wa astaqukum ru'ya astaqukum haditha. Dan orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur perkataannya. Ini juga, ikhwan, di antara tanda kebenaran mimpi, yaitu dilihat dari apa? Dari kesolehan orang yang bermimpi. Maka jangan mudah percaya dengan seseorang yang mengklaim dia mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat mimpinya apa, yang diceritakan bagaimana, kemudian orangnya bagaimana, kecocokannya terhadap sunnah, perkataannya. Kenapa? Karena mimpi yang benar itu akan diberikan kepada orang yang jujur. Orang yang jujur perkataannya. Wa ru'yal muslim juz'un min 45 juz'an minan nubuwah. Dan mimpi seorang muslim itu bagian dari 45 bagian kenabian. Baik. Mimpi seorang muslim dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa bagian? 1 bagian dari berapa? 45 bagian kenabian. Baik. Dan sebagian ulama, ikhwan, menjelaskan, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kenapa mimpi seorang muslim dikatakan 1 bagian dari 45 bagian kenabian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, awal pertama kali beliau melihat atau menerima wahyu dalam bentuk ru'yah salihah. Sebelum diangkat menjadi rasul itu ada ru'yah salihah. Yaitu mimpi-mimpi yang bagus,
mimpi-mimpi yang hak. Itu disebutkan dalam tarikh sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Kemudian diangkat menjadi nabi diangkat menjadi nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu sebanyak berapa? Berapa tahun? Berapa tahun Mujahid? Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tugasnya sebagai rasul. 23 tahun. Taib 23 tahun. Di Madinah di Mekah berapa tahun? Talha 13 tahun. Kemudian berdakwah di Madinah selama 10 tahun. 23 tahun kali 12 berapa? Berapa bulan? Untuk bisa mengetahui bahwasanya 6 bulan ini adalah satu dari 45 bagian. Nah, di situ Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengambil istinbat, yaitu menetapkan memang kecocokan sesuai dengan hadis ini ketika dilihat dari periode dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mimpi yang bagus itu adalah satu bagian dari 45 bagian dari kenabian. Kenapa? Karena kalau diambil dari masa dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan mimpi-mimpi yang bagus itu satu bagian dari 45 bagian kalau dibandingkan dengan semua periode dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu hitungannya, kawan. Jadi satu bagian dari 45 bagian kenabian. Karena Nabi menerima wahyu berupa mimpi-mimpi yang saleh. Itu dalam jangka waktu 6 bulan. 6 bulan dibandingkan dengan keseluruhan dakwah beliau 23 tahun ibarat 1:45. Qala wa ru'ya thalathah, dan mimpi-mimpi itu ada 3 macam. Faru'ya salihah busyra minallah. Yang pertama, ru'yah atau ru'ya mimpi yang bagus itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Alamat-alamat yang baik, kabar yang menggembirakan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya beberapa mimpi yang dihikayatkan dari para salaf. Ketika ada seorang alim meninggal, kemudian dia memimpikan alim tersebut dalam keadaan bagus. Atau berada di suatu taman-taman yang indah. Maka ini Busyra minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Menimbulkan kegembiraan. Atau misalnya kita bermimpi kemudian mendapati orang yang kita cintai yang telah meninggal, dalam mimpi tersebut dalam keadaan baik, dalam keadaan berwajah ceria, gembira. Ini juga busyra minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ru'ya salihah busyra minallah. Wa ru'ya takhzinun minasyaitan. Kemudian jenis mimpi yang kedua, mimpi yang yang menjadikan sedih. Itu dari syaitan. Ru'ya takhzin. Karena syaitan di antara upayanya adalah adalah agar orang-orang yang beriman itu menjadi bersedih. Karena orang kalau sudah bersedih melemah. Maka kalau kita perhatikan orang-orang yang terkena depresi, kesedihan yang mendalam itu sangat mudah diganggu syaitan. Sangat mudah diganggu syaitan. Kesedihan yang mendalam ketika seseorang tidak
memiliki keimanan yang kuat, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat mendapatkan kesedihan ini, ya menjadi makanan empuk bagi syaitan. Ada yang digoda untuk bunuh diri, ada yang digoda untuk menyakiti dirinya atau membuat kemaksiatan atau yang lainnya, atau juga dengan dirasuki oleh syaitan sehingga dikuasai tubuhnya oleh syaitan. Nah, di antara upaya untuk menimbulkan kesedihan dari mimpi, ru'ya takhzin. Ini dari syaitan. Taib. Nah, yang dari syaitan inilah ru'ya takhzin yang tadi datang bimbingannya dalam hadis-hadis sebelumnya ada 5 hal. Yang dalam hadis ini akan ditambahkan 1. Kemudian jenis mimpi yang ketiga, wa ru'ya mimma yuhaddithul mar'u nafsah. Mimpi yang ketiga adalah mimpi dari hal-hal yang seseorang berbicara dengan diri sendiri, dalam artian dia berpikir-pikir sebelum tidurnya. Yuhaddithul mar'u nafsah, yaitu mimpi hasil apa? Hasil pikiran dia ketika sebelum tidur. Seorang sebelum tidurnya sedang berpikir rencana ini dan itu, kemudian dalam mimpinya dia bekerja seperti itu. Itu hasil muncul mimpi itu. Kenapa? Karena pikiran sebelum tidur terbawa. Makanya ini biasa orang-orang memberi peringatan jangan sampai apa yang dia pikirkan terbawa mimpi dan seterusnya. Sampai terbawa mimpi. Orang yang lagi mimpi, yang lagi ingin untuk apa? Untuk pulang, misalnya. Ingin pulang ke bawah mimpi. Di mimpinya dia pulang ketemu abi uminya. Naik bis, misalnya. Nah ini, pikiran dia sebelum tidur terbawa dalam mimpinya. Ini ru'ya mimma yuhaddithul mar'u nafsah. Qala fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyakum falyusalli wa la yuhaddits bihan nas. Kemudian apabila salah seorang di antara kalian melihat apa yang tidak dia sukai dalam mimpinya, maka berdiri salatlah. Ya, berdiri kemudian salat. Nah, ini tambahan untuk adab yang ke-6. Yang terakhir. Nah, ketika seorang kok masih gelisah, kadang kan untuk menghilangkan efek itu tidak cepat, apalagi seorang yang lemah imannya atau sangat mengerikan mimpinya. Maka untuk menenangkan dibimbingkan untuk apa? Mengambil air wudu kemudian salat. Faliyakum falyusalli. Ini adab yang ke-6. Kemudian bagi harinya wala yuhaddits bihan nas. Jangan engkau ceritakan kepada seorang pun mimpi tersebut. Baik. Berarti ada 6 adab yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mensikapi mimpi buruk yang dia lihat. Nah, ini menunjukkan betapa bagusnya tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Dalam aspek-aspek kehidupan kita secara keseluruhannya, kawan. Bahkan ketika mensikapi mimpi. Tidak hanya sekedar minum air putih, kemudian datang ke psikiater, ceritakan kepada psikolog dan seterusnya, tidak. Tapi dia gantungkan perkaranya kepada Allah. Karena seorang muslim, seorang mukmin, dia tidak boleh memberi peluang syaitan untuk menjadikan dirinya bersedih. Jangan beri peluang syaitan untuk mempermainkan perasaannya, mempermainkan pikirannya. Karena dia memiliki Allah Subhanahu wa taala tempat dia bergantung. Serahkan pada Allah dan yakin tidak akan bermandarat mimpi-mimpi buruk tersebut. Karena yang menimpakan kemandaratan hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan dia pula yang akan mencabutnya. Baik, ini 4 hadis yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala terkait
adab ketika melihat mimpi yang buruk. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.